sini dengan saya Muhammad Sofyan Jamil Ramdhani sebagai host pada program Ngopi Ngobrol Inspirasi. Nah, jadi pada segmen ngopi pada season kali ini kita akan mengundang salah satu siswa atau dua orang siswa SMK Nurul Jadid yang dimana pada event kemarin di Expo Jatim dan UMKM 2025 siswa SMK Nurul Jadid berhasil membuat karya yang dimana karya tersebut berhasil menjadi sorotan berbagai media hingga SMK Nurul Jadid berhasil menjadi salah satu sekolah yang tersorot pada salah satu web yang dimana di situ dibuat oleh Nahdlatul Ulama. Oke, daripada lama-lama untuk membahas ini, langsung saja kita ke narasumbernya, yakni mereka berdua. Yang pertama, Mas Raja. Perkenalkan, nama saya Raja Lukman Bangkit. Saya siswa aktif SMK Nurul Jadid dan saya dalam bidang jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan saya masih kelas 11 KPN. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Wijanto, siswa aktif SMK Nurul Jadid dari kelas 11 RPN. Oke, jadi di sini ada Mas Raja dan juga Mas Ihsan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik utama, ini ngomong-ngomong tentang sekolah, ini kalian berdua ini pertama mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini dari tahun berapa kalau boleh tahu? Kalau saya masuk di Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu tahun 2020 pas waktu masa-masa COVID-19 nya. Waktu itu saya merasa bosan di rumah dan merasa nggak ada kerjaan banget, dan waktu itu saya bingung habis lulus dari SD mau sekolah di mana. Kemudian orang tua saya mengasih tahu kalau enak mondok di Nurul Jadid, soalnya ada kakak saya di Nurul Jadid. Oh, jadi direkomendasiin oleh orang tua ya, karena salah satu kakaknya itu mondok di pesantren Nurul Jadid. Oke. Dan lanjut yang kedua, Mas Ihsan. Menurut saya sama kayak Raja, dari zaman COVID 2020. Berarti satu angkatan ini. Oh iya, pas masa sekolah. Oh, satu sekolah SMP ini. Oh iya, lanjut. Dan saya mondok di sini itu karena motivasi dari mas saya, karena mas saya itu udah alumni dari sini dan semenjak kelas 4 SD saya sudah ingin mondok di sini. Jadi termotivasi lah untuk mas saya. Oh, jadi termotivasi dari kakaknya dan akhirnya mondok di Pondok Pesantren Nurul Jadid ini. Oke, keren ya. Untuk tangan untuk udara dulu. Oke, jadi kita akan langsung masuk ke topik utama pada segmen ngopi kali ini. Jadi kan kemarin Pondok Pesantren Nurul Jadid itu mengadakan event yang namanya NJ Festival nih, yang dimana salah satu event sampingnya itu yaitu seperti Expo Jatim dan UMKM 2025. Nah, menurut berita-berita yang tersebar itu SMK Nurul Jadid beda ya dari sekolah-sekolah lain, yang dimana SMK Nurul Jadid ini siswanya mengeluarkan sebuah karya yang dimana mereka memamerkan karya berupa robotika dan juga scan wajah, gitu ya. Betul. Boleh dong diceritain. Yang pertama robotika. Kalau boleh tahu robotika apa sih yang dibuat? Robotika macam apa yang dibuat pada event Expo Jatim kemarin? Jadi kemarin itu ketika Expo Jatim dan UMKM 2025 kami berinisiatif untuk membuat robotika, yaitu mobil firefighter. Api ya? Ada hubungan dengan api ya? Oke. Ya, sebagaimana dengan namanya, yaitu mobil dan dilengkapi dengan alat untuk memadamkan api, yaitu ada sensor cahaya dan juga ada sensor penghalang agar tidak menabrak tembok itu. Oh, jadi kalau seandainya ada api terus mobilnya ini berjalan ke arah api, itu apinya otomatis langsung padam gitu? Ya, wah, itu kemudian nanti misalnya kita punya mobil robotika ini, kemudian nanti kita hidupin, nanti dia jalan sendiri dan untuk mencari api. Ketika dia melihat api dan terbaca oleh sensor, maka kipas yang di dalam mobil tersebut akan aktif dan memadamkan api tersebut. Oh ya, keren. Jadi gini ya teman-teman, siswa RPN ini meskipun pada dasarnya mungkin mereka itu membuat web dan pemrograman, jadi mereka itu gak cuma berputar-putar seputar web aja. Jadi mereka itu juga bisa membuat robotik kayak gini ya, keren ya. Oke. Ini ngomong-ngomongin tentang pemrograman ya, itu kan
setiap robotika itu pembuatannya pasti ada pemrogramannya kan. Jadi pemrograman apa yang dipakai pada saat membuat robotika tersebut tuh? Boleh tahu? Jadi gini, setiap robotika itu memiliki chip di dalamnya, yang mana chip itu kita isi bahasa pemrograman, yaitu seperti perintah untuk apa sih yang akan dilakukan oleh robotika tersebut ya. Untuk bahasa pemrograman yang kita gunakan kemarin yaitu Arduino, ya seperti orang-orang lainnya ya, kita menggunakan pemrograman Arduino dan kita membuat tersebut selama kurang lebih 1 minggu ya. 1 minggu ya. Jadi 1 minggu itu selesai buat robotika dan pemrogramannya itu ya. Iya. Keren. Jadi kami itu fokus untuk membuat robotika tersebut dan membuat perintah untuk robotika tersebut dengan mengisi kode ke dalam chip agar mobil tersebut bisa bergerak dan bisa berfungsi selayaknya. Oh iya. Mobil 5-factor tersebut. Keren. Saya karyanya ya. Jadi bisa diterusin di biar SMK jadi mempunyai karya-karya yang lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Oke, lanjut. Kan selain robotika juga ada yang namanya scan wajah ya, kalau nggak salah ya. Wajah ya. Oke, bisa dijelaskan itu kok bisa gitu? Terinspirasi dari mana? Kok bisa milih untuk memamerkan sebuah web yang berfungsi untuk scan wajah gitu? Gimana? Inspirasinya dapat dari mana? Boleh tahu? Jadi inspirasinya itu kita tahu dari guru saya soal scan wajah. Jadi itu termotivasi dari ada di museum di Jawa Barat Ya. yang itu ada namanya Paras Nusantara. Jadi itu menyamakan wajah kita seperti suku apa gitu. Oh iya, jadi wajah kita disamain sama suku-suku yang berbeda gitu ya. Oke, lanjut. Dan semenjak itu guru saya menyarankan untuk membuat aplikasi scan wajah itu. Tapi punya kita itu bukan Paras Nusantara tapi Paras Ulama itu. Jadi untuk scan-nya itu kita menyamakan dengan ulama-ulama itu. Oh iya juga untuk mencocokkan dengan ya Isma Jatim, karena pas waktu itu akan ada acara Haulah Nahdlatul Ulama itu yang ditempati di Pondok Pesantren Jatim. Oh iya, biar nyambung gitu ya. Jadi karena acaranya ini juga harlanya itu yang 102, jadi kalian ini inisiatif untuk membuat web yang dimana asalnya itu apa tadi? Paras Ulama itu. Yang awalnya pas waktu Jawa Barat. Nah, Paras Jawa Barat kan ya. Nah, kalian inisiatif karena acara ini apa tentang NU, maka kalian inisiatif untuk ubah menjadi Paras Ulama NU ya. Oh, keren idenya. Ini kan saya sendiri ini merupakan salah satu siswa SMK Nurul Jadid yang berada di jurusan multimedia ya. Tentunya kalau kayak ya nggak ngerti lah ya. Ngerti kayak udah apa Arduino tadi ya nggak ngerti lah saya. Jadi karena saya penasaran gitu, gimana sih fungsi dari scan wajah itu, kayak gimana cara fungsinya gitu, cara berjalannya kayak gimana, bisa dijelasin? Jalannya itu jadi kita menggunakan aplikasi tersebut. Sebelum scan wajah itu kita mendaftar dulu, masukkan nama, alamat dan jenis kelamin. Oh, kayak semacam registrasi gitu ya? Registrasi itu berfungsi untuk agar kita bisa membedakan mana yang cowok dan mana yang cewek. Karena nggak mungkin kita scan wajah cowok yang muncul cewek. Oh iya, berarti kalau ada nyawanya kita cowok ya, terus yang muncul dia kan aneh gitu ya. Jadi kita ada dua raga gitu kan. Jadi kita modifikasi lah supaya tidak terjadi bug-bug seperti itu. Jadi dibuat registrasi. Dan setelah registrasi tersebut kita bisa foto wajah kita atau istilah scan, dan si pemrograman itu memproses dan nanti muncul presentasi berapa persen kemiripan kita dengan ulama. Oke, keren, kreatif banget ya. Nah, ini juga ada kalau tadi kan saya ngomong awal pertanyaannya karya mereka itu sudah disorot oleh beberapa media. Nah, salah satunya itu disorot oleh media NU Online, yang dimana ini beritanya memang benar-benar ada ya. Menarik, pengunjung Jateng Expo dapat menikmati scan kemiripan wajah. Nah, oh ya, ada kalian juga di sini ya. Oke, yang ini. Nah, jadi di sini juga sebagai bukti ya kalau siswa SMK itu nggak cuma bisa
apa ya, pintar di satu bidang aja. Kalau jadi siswa SMK itu kreatif teman-teman. Jadi kalau seandainya mereka RPL ya, bukan berarti mereka cuma pandai dalam bidang RPL aja, tapi insya Allah mereka bisa menguasai bidang-bidang lainnya. Itu kehebatan siswa-siswa SMK Nurul Jadid. Oke, ini sebagai pertanyaan terakhir mungkin ya. Ini kan tentunya membuat pemrograman web terus robotika itu kan tentunya bukan hal yang mudah, ya kan? Jadi ya bukan hal yang mudah kan. Pertanyaannya ini gimana? Apa hal yang tersulit bagi kalian berdua dalam membuat scan wajah dan robotika itu? Hal tersulitnya apa? Untuk saya yang membuat robotika tersebut, hal tersulitnya yaitu ketika saya bingung karena waktu itu saya masih belum belajar Arduino sama sekali, bahasa pemrograman Arduino. Jadi baru tahu juga. Ya, baru tahu juga. Dan saya disuruh oleh guru saya yaitu pembimbingnya untuk dan mencari-cari di ChatGPT ya, agar tahu. Pas waktu itu ketika bingung saya juga tanya-tanya ke guru saya. Dan pas hal tersulitnya ketika pas dipamerkan robotika tersebut gak jalan, soalnya baterainya habis. Oh, berarti terlalu lama dicoba-coba terus gitu. Dan juga sensor untuk memadamkan apinya itu selalu aktif, soalnya di sana ada sesuatu yang harus diperbaiki. Oh iya. Dan setelah itu saya perbaiki. Dan akhirnya bisa? Iya. Oh iya. Bisa. Terus kalau Mas Isan, apa nih kesulitannya dalam membuat scan wajah tadi ya, scan wajah itu? Untuk saya, karena scan wajah ini hal baru dan bahasa pemrogramannya itu belum saya pelajari juga. Jadi saya tanya-tanya di AI atau apa. Jadi guru saya itu tidak membantu saya, jadi cuma ngasih arahan pakai ini, dan guru saya tidak ikut hal apapun, jadi pasrah gitu sama saya. Di dalam mengalir gitu ya? Iya, disuruh belajar mandiri. Iya, siap. Dan itu saya dalam proses pembuatannya ya memang sulit karena belum saya pelajari dan belum saya tekuni. Tapi saya gak akan menyerah karena guru saya udah pasrah saya. Dan alhamdulillah di tengah perjalanan itu yang terjadi kesalahan, mungkin ada bug-bug atau error yang mungkin harus bergadang sampai malam. Oh iya, bergadang ya. Iya. Hampir gak pernah, hampir gak tidur waktu itu karena jadi itu mungkin yang sulit untuk proses pembuatannya karena belum saya pelajari juga, dan alhamdulillah ketika di launching aplikasinya sudah berjalan dengan lancar. Oh, jadi kesulitannya ini apa ya? Sama-sama baru memulai gitu ya. Tapi alhamdulillah aplikasinya berhasil dan sukses ya. Alhamdulillah jadi sorotan media dia ya. Jadi ini teman-teman. Jadi hal-hal yang udah keluar tadi kayak web, scan wajah tadi dan robotika kan merupakan hal yang keren. Jadi sesuatu yang keren itu tentunya nggak langsung tercipta, tapi pasti ada beberapa kegagalan yang sehingga kegagalan itu bertumpu dan menjadi satu hingga kegagalan itu menjadi satu kesuksesan gitu. Jadi setiap sesuatu yang bagus itu tentunya pasti ada kegagalan. Itu nggak mungkin langsung jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin hanya ini karena waktunya juga kita udah lumayan lama ya belum selesai ya. Jadi mungkin semangat untuk kalian teman-teman yang mau nyobain atau melihat robotika scan wajah ini, tentunya harus masuk dia ke SMK Nurul Jadid ya. Jadi mungkin hanya ini program kita kali ini. Jangan lupa saksikan segmen-segmen ngopi lainnya agar kalian tidak ketinggalan. Gimana caranya? Itu dengan cara kalian klik tombol like, comment, and share yang ada di bawah ini, dan juga subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari YouTube SMK Nurul Jadid teman-teman. Oke? Ya mungkin cukup sekian ya dari kami, Mas Raja dan juga Mas Isan di dalam segmen kali ini, ngopi ngobrol inspirasi.